Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahras siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala bulughina hadzal syahril mubarak. Pemirsa IKADI TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, tema kultum saat ini yaitu kesehatan dan nutrisi selama puasa. Kita ketahui tentang konsep sehat itu ada 4 aspek utama. Pertama adalah kesehatan fisik, kondisi tubuh terbebas dari penyakit dan cedera. Yang kedua adalah kesehatan mental, kondisi seseorang merasa sehat secara emosional, psikologis, dan sosial untuk dapat menghadapi tantangan sehari-hari. Yang ketiga, kesehatan spiritual, kemampuan seseorang untuk dapat menentukan arti dan tujuan hidup. Dan yang keempat, kesehatan sosial, kemampuan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dan secara positif. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi madrasah takwa sekaligus kesempatan menata pola hidup agar lebih sehat dan kuat. Puasa bukan hanya ibadah spiritual saja, tetapi memiliki manfaat kesehatan. Namun, bila tanpa manajemen makan yang baik, tidur, aktivitas, dan lain sebagainya dapat menyebabkan dehidrasi, hipoglikemi ringan, dan bahkan kelelahan. Maka Islam memberikan prinsip keseimbangan makan dan menjaga kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jamaah IKADI TV yang berbahagia, puasa itu manfaatnya banyak sekali. Di antaranya banyak perubahan fisiologis, biokimia, metabolisme, dan spiritual dalam tubuh. Dan juga bisa meningkatkan jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit, kolesterol, lipoprotein densitas tinggi atau kita kenal dengan HDL. Bisa menurunkan kolesterol darah, trigliserid, kolesterol lipoprotein densitas rendah atau LDL, dan juga VLDL. Dan kita juga bisa ketahui puasa dapat mengurangi berat badan, lingkar pinggang, indeks massa tubuh, lemak tubuh, glukosa darah, bahkan bisa juga menstabilkan tekanan darah, sistolik dan diastolik, serta tingkat kecemasan. Dan juga puasa bisa menurunkan peradangan dan juga menurunkan pemicu sel kanker. Pemirsa IKADI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita tetap sehat, pertama, makan sahur yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahur itu barokah. Sahur sebagai kunci stabil energi dan mencegah lemas saat kita berpuasa. Ya. Begitu pula kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa sahur dengan tepat. Ya. Sahur membantu menjaga kadar glukosa darah, mencegah dehidrasi, memperlambat katabolisme otot. Jamaah pemirsa IKADI TV yang berbahagia, dalam sahur agar nutrisi terpenuhi hendaknya mengandung pertama karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, dan lain-lain. Protein seperti telur, ikan, ayam, tempe, tahu, yogurt, susu. Serat dan mikronutrien seperti sayur, buah, pepaya, pisang, apel, dan lain-lain.
dan juga lemak baik secukupnya seperti kacang, alpukat, minyak zaitun dan lain-lain. Sebaiknya hindari sahur yang dominan, jamaah pemirsa yang rahmati Allah, yang termasuk terlalu manis seperti teh manis kental, kue manis berlebihan, karena energi cepat naik lalu cepat turun dan mudah lemas. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menekankan Ramadan sebagai momen menjaga pola makan seimbang dan tidak berlebihan, baik pada waktu sahur maupun waktu berbuka iftar. Contoh menu sahur: nasi merah, telur dadar, tumis sayur, dan 1 buah pisang. Yang kedua, saat iftar, kita ketahui Rasulullah SAW bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabat fatumayrat, fa in lam takun tumayrat hasawatin min ma. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka sebelum dia sholat maghrib dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada, dengan tamar, kurma kering. Jika tidak ada, beliau minum seteguk air. Apa hikmahnya? Setelah seharian perut kita kosong, kita mulai makan dengan yang ringan, membantu pencernaan bertahap. WHO juga mengingatkan agar pada iftar tetap pilih makanan yang menyehatkan. Lanjut. Berikutnya, ya, kita bisa menjaga agar minum yang cukup, yaitu 2-4-2. 2 saat berbuka, 4 gelas saat waktu malam, dan 2 saat kita sahur. Nah, mudah-mudahan insya Allah tips-tips ini kita bisa menjalankan nikmat sehat dan nutrisi yang cukup dengan iftar yang tepat, buka puasa juga tidak berlebihan dan bertahap, dan juga kita bisa olahraga yang ringan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan pemirsa IKD TV yang berbahagia. Allah bisa berikan kita kekuatan dan kesempurnaan hingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.